warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, para pendengar yang bahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan bicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas berupa petunjuk dan pembeda. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan setiap malam beliau bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa fayudarisuhu Al-Quran. Jibril menemui Nabi SAW setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkan atau menyimak bacaan Al-Quran dari beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tadarus Al-Quran adalah proses belajar menempatkan bacaan Al-Quran. Satu orang membaca, yang lain menyimak. Bisa dengan hafalan atau dengan melihat mushaf. Bisa dalam hal pengucapan, kaidah-kaidah qiraah dan tajwid, atau pemahaman makna. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tadarus Al-Quran antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam adalah saling membaca dan menyimak bergantian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tujuan utama tadarus adalah belajar menempatkan bacaan. Karena itu tidak benar jika tadarus dijadikan ajang balapan bacaan. Segera mungkin ingin menyelesaikan tanpa memperhatikan benar tidaknya pengucapan lafaz Al-Quran yang diucapkan. Selain itu, tadarus di masjid tidak perlu menggunakan pengeras suara yang bisa mengganggu kaum muslimin yang lain di sekitarnya. Yang sebagian mereka ada yang berzikir, ada pula yang membaca Al-Quran atau bahkan sedang sholat dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah memperingatkan para sahabat yang sholat dan mengeraskan bacaan Al-Qurannya sehingga mengganggu sahabat lain yang juga sedang sholat. An Abi Sa'id qala i'tikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yazharuna bil Qur'an bil qiraati wa kasyafil sirra wa qala la inna kullukum munajin rabbahu wala yu'diyanna ba'dukum ba'du wala yarfa ba'dukum ala ba'di fil qiraah. Dari Abu Sa'id, beliau berkata, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Kemudian beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan. Kemudian beliau menyingkap tirai dan bersabda,
Ingatlah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan sekali-kali sebagian mengganggu yang lain. Jangan meraskan bacaan satu sama lain. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 1135, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, Al-Zahabi, dan Al-Albani. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu, para ulama salaf semakin menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Waktu mereka banyak terisi dengan bacaan Al-Quran, terlebih di waktu malam harinya. 2. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. 3. Syaitan dibelenggu. Dalil poin 3 dan poin 2 adalah hadis idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asy-syaitan. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu jahanam, dan dibelenggu para setan-setan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika ada pertanyaan, jika syaitan telah terbelenggu, mengapa di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan? Jawabnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. 1. Berkurangnya kemaksiatan terjadi pada orang-orang yang menjalankan saum dengan benar, memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya dengan baik. 2. Yang dibelenggu tidaklah semua syaitan, namun sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan kemaksiatan menjadi berkurang dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Tidak berarti hilang kemaksiatan sama sekali. Yang keempat, seandainya seluruh syaitan telah dibelenggu, hal yang menyebabkan adanya kemaksiatan masih ada, seperti jiwa yang buruk, kebiasaan yang buruk dari syaitan dari kalangan manusia. Disarikan dari nukilan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz keempat halaman 114. Yang keempat, tiap malam pada bulan Ramadan ada yang terlepas dari api neraka. Idza kanat awwalul lailatin min Ramadan sufinat syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar wa lam yaftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir walillahi untaqaum minan nari wa dhalika fi kulli lailah. Jika masuk malam pertama Ramadan, syaitan yang paling durhaka dari jin dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun.
dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Ada penyeru yang berseru, wahai yang mengharapkan kebaikan, menghadaplah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Inilah yang sahih. Itqum minan nar terjadi pada tiap bulan Ramadan, pada tiap malamnya. Sedangkan pembagian Ramadan menjadi 10 hari pertama sebagai rahmat, 10 hari bagian kedua sebagai maghfirah atau ampunan, dan 10 hari terakhir adalah itqum minan nar, adalah berdasar hadis yang tidak sahih, dilemahkan oleh Al-Uqaili dan Al-Albani. Sesungguhnya pada tiap malam Ramadan adalah penuh dengan rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Wallahu a'lam. Yang kelima, terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Wa fihi lailatun harum min alfi syahr, man khurimaha faqad khurimal khair kullah. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi darinya, maka sungguh telah terhalangi kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, kekhususan qiyamul lail, tarawih dan witir di bulan Ramadan menghapuskan dosa yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail di Ramadan dengan iman terhadap pensyariatannya dan ihtisab, ikhlas, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, disyariatkannya puasa wajib. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedelapan, waktu terbaik untuk menghapus dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabat al-kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa, di antaranya jika ia meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi terdiri dari 3 tingkatan. Pada tingkatan pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik ke tingkatan kedua dan mengucapkan amin. Kemudian naik ke tingkatan ketiga dan kembali mengucapkan amin. Para sahabat mengetahui hal itu dan bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Beliau bersabda, ketika aku naik ke tingkat pertama,
datang Jibril dan berkata, celaka seseorang yang mendapati Ramadan hingga berakhirnya namun ia tidak diampuni. Kemudian aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, satu dari kedua orang tuanya masih hidup, namun hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata, saat aku di tingkat ketiga, celaka seseorang yang ketika dirimu disebut tidak bersolawat. Aku mengucapkan amin. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian jamaah rahimahullah, keutamaan bulan Ramadan menurut penjelasan syariat Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengambil seluruh keutamaan dalam hidup kita, khususnya pada Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.